Perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Dan proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan ada 4. Yang pertama adalah proses keuangan dan akuntansi. Yang kedua adalah proses sumber daya manusia. Ketiga, proses manufaktur dan produksi. Keempat adalah proses penjualan dan pemasaran. Yang pertama adalah sistem proses akuntansi dan keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena sistem ini menyediakan berbagai elemen penting dalam siklus akuntansi. Sistem ini dapat mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Yang kedua adalah proses sumber daya manusia. Sistem informasi dalam sumber daya manusia adalah sistem integrasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan sumber daya manusia. Komputer telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang luas, dan mereka akan menjadi pertolongan yang sangat berguna dalam manajemen sumber daya manusia dari proses pembayaran gaji sampai pencatatan retensi tenaga kerja. Dengan perangkat keras dan lunak komputer, database suatu organisasi akan lebih mudah menyimpan data dan informasi dengan lebih baik. Sama seperti kalau ingin memanggil dan menggunakan data-data tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah menggunakan sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu proses manufaktur dan produksi, meliputi perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan jumlah barang, dan distribusi. Nah, yang keempat yaitu proses penjualan dan pemasaran, meliputi penetapan harga, pemrosesan pesanan, konfigurasi produk, dan perencanaan penjualan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak pertama-tama harus memilih fungsi dari sistem yang mereka gunakan, kemudian memetakan proses bisnis yang telah ditetapkan ke perangkat lain. Jika perangkat perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerjanya. Selanjutnya yaitu nilai bisnis bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu meningkatkan praktik pelaksanaan standar dan data, sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu membantu menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat, karena sistem tersebut menginterpretasikan data pesanan, produksi, dan pengemasan. Yang keempat yaitu sistem perusahaan memungkinkan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasi tersebut bekerja dan menentukan produk mana yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, serta menghitung biaya perusahaan. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Berbagai inevitas dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi, disebabkan oleh informasi yang kurang akurat atau tidak tepat waktu. Contohnya, perusahaan manufaktur mungkin menyimpan terlalu banyak suku cadangan dalam persediaan karena tidak tahu secara pasti kapan perusahaan menerima pengiriman selanjutnya dari perusahaan pemasok mereka. Pemasok juga memesan terlalu sedikit bahan mentah karena tidak memiliki informasi yang tepat mengenai permintaan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip atau bullwhip effect, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Contohnya, Procter and Gamble atau P&G menemukan persediaan yang
berlebihan pada popok Pampers sekali pakai di banyak titik sepanjang rantai pasokannya karena adanya distorsi informasi. Perangkat lunak manajemen pasokan merupakan yang diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya atau perencanaan rantai pasokan, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan atau pelaksanaan rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat modal mengenai rantai pasokannya optimal dan rencana manufaktur. Contohnya, jika seseorang pelanggan besar memesan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya atau mengubah pesanan tersebut secara mendadak, maka hal tersebut menimbulkan dampak luas di seluruh rantai pasokan. Salah satu yang terpenting dalam kompleks bahwa fungsi dari perencanaan rantai pasokan adalah perencanaan permintaan atau demand planning yang menentukan berapa banyak produk yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya tersebut. Sistem manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah. Mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Contohnya, lihat rantai pasokan untuk sepatu Nike. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris-aksesoris di dunia. Pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dikontrak dengan pabrik di Cina, Thailand, Indonesia, Brasil, dan negara lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut membuat produk jadi bagi Nike. Para pemasok yang dikontrak Nike tidak memanufaktur sepatu dari awal. Mereka memperoleh komponen untuk sepatu, tali sepatu, lubang tali, sol lapis atas, dan sol sepatu dari pemasok lainnya dan kemudian merakit menjadi sepatu yang sudah siap jadi atau yang sudah siap dipasarkan. Para pemasok tersebut juga memiliki pemasok untuk mereka sendiri. Contohnya, pemasok untuk sol sepatu, mereka memiliki pemasok untuk karat sintetis. Jadi, pemasok juga memiliki pemasok dari pemasok lainnya. Pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terlambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda. Untuk pembelian, pengelolaan bahan mentah, produksi, dan distribusi. Permasalahan rantai pasokan global ada 3. 1. Benteng jarak geografis. 2. Regulasi pemerintah. 3. Manufaktur kontrak. Pasokan yang dipengaruhi oleh permintaan. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan memfasilitasi respon pelanggan yang efisien, sehingga membuat kinerja bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Sistem manajemen rantai pasokan ada 2 model, yaitu 1. Model tarik dan model dorong. Nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan ada 2. 1. Dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi. 2. Untuk mengurangi biaya tersebut. Ini saya akan menjelaskan dari poin 9.3
yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, dan juga bisa disebut juga dengan CRM, yaitu suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi. Kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan diantaranya ada beberapa, yaitu pertama, Sales Force Automation, bisa disebut juga SFA. SFA dalam sistem CRM menyediakan membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah layanan pelanggan. Layanan pelanggan pada sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Yang ketiga adalah pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan. CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi yang pertama, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Yang kedua, aplikasi-aplikasi untuk menganalisis daya pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian apa aja sih nilai bisnis dalam sistem manajemen hubungan pelanggan? Nah, nilai bisnis dalam sistem manajemen hubungan pelanggan yaitu antara lain yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya pemasaran langsung. Yang ketiga, pemasaran lebih efektif. Yang keempat, biaya untuk mempertahankan pelanggan menjadi rendah. Dan yang kelima adalah informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu output CRM analitis lainnya adalah nilai hidup pelanggan didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan dalam pendapatan dan melayani pelanggan tersebut, dan perkiraan masa hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi perusahaan, yaitu tentang peluang dan tantangan baru. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tantangan bagi aplikasi perusahaan. Mengapa aplikasi SCM dan CRM dalam perusahaan begitu menarik? Sebab aplikasi CSM dan CRM dalam perusahaan begitu menarik karena kemungkinan penurunan biaya persediaan, efektivitas waktu pemesanan hingga pengiriman, respon pelanggan yang lebih efisien, serta profitabilitas produk yang meningkat. Lalu apa konsekuensi dari implementasi aplikasi tersebut? Konsekuensi dari implementasi aplikasi tersebut yang pertama yaitu melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks, harganya yang mahal. Yang kedua, biaya implementasi bernilai besar yang menyangkut perangkat lunak, database, biaya konsultasi, pelatihan, dan lain-lain. Serta yang ketiga, memerlukan perubahan dalam lingkup proyek dan penambahan pekerja sebagai penyesuaian. Lalu kemudian ada tantangan apa yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi aplikasi tersebut. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi aplikasi tersebut yang pertama yaitu membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, juga perubahan operasional bisnis. Yang kedua, para karyawan baru harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Kemudian yang ketiga, membutuhkan pembelajaran organisasi yang baru, serta yang terakhir adalah timbul biaya penggantian akibat peralihan data yang tersimpan pada aplikasi sebelumnya. Lalu pada pembahasan kedua ini yaitu akan membahas tentang aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya ini memiliki hal-hal yang baru yaitu memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web,
memungkinkan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya, menciptakan sebuah interface suite atau e-business suite untuk membuat manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain, serta perusahaan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis baru yang dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. CRM sosial dan intelijen bisnis. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan cepat, meningkatkan produktivitas, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Lalu, seberapa penting CRM sosial? CRM sosial begitu penting sebab, yang pertama, pelanggan diberikan ruang untuk memberikan saran tentang konsep baru dan fitur perubahan dalam produk perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai produk. Yang kedua, customer service untuk pelanggan dapat dilakukan lebih cepat melalui sosial media seperti Facebook dan Twitter. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan memantau dan menelusuri serta menganalisis aktivitas sosial media ke dalam proses. Kemudian ada fungsi dari fitur-fitur intelijen bisnis. Vendor aplikasi perusahaan juga meningkatkan fitur intelijen bisnis mereka untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem. Fitur ini memberikan kemudahan perusahaan menghasilkan laporan yang fleksibel, serta dapat dilakukan analisis khusus, dashboard interaktif, serta visualisasi data. Fitur ini mampu bekerja dalam perangkat genggam atau mobile.